Joker ya. Ya udahlah ya. Ini dia game ketiga antara RBR melawan Onyx Prodigy. Ini bagus banget ibu saya. Belilah Pak. Iya ntar. Nabung Nih. dulu ya Bun. Rafael juga cakep banget. Dokter keliling tuh. Bener. Suster keliling. Iya. Encus. Bidan. Bidan kok jadi bidan. Oh, no, Siapa yang mau cakep. melahirkan? Bocah kecil no pengen masuk di posyandu ya. Ya ampun, tapi ini di area tengah dari Link yang pakai Kagura dan bersama dengan Barbosa. Jadi damage-nya juga udah ada, Mocha tinggal berfarming Ria dengan nyaman. Di tower sudah didapatkan. Kali ini Vision juga dimiliki oleh tim RBR untuk menjaga dari sisi laningnya. Dan ini kayaknya Haipunya udah dia support biasa aja, dia buka-buka map. Dia nggak yang ngintilin Mocha terus menerus, walaupun Mocha tuh sekarat banget sebenarnya. Iya, nih nantinya di bagian atas sana. Dan sekarang kita lihat berubah posisi loh antara Chang'e dan juga Pakito. Karena Chang'e nantinya untuk berhadapan dengan Hayabusa, pegel Bu. Pasti pegel. Itu ini kita mulai lagi aja ya, Coji ya. Jangan ntar dimarahin Pak Pulung. Gak begitu Coji, tapi kalau ngelihat di sini awalnya terlihat keduanya sama-sama nggak mau overcommit juga, lebih melihat dan mengobservasi seperti apa permainan dari musuhnya. Dan ada trade lane yang di trade lagi, jadi RBR menukar lane, begitu pula dengan Onyx. Tuker lagi. Gitu aja terus sampai pegel ntar. sampai ini puasa ya. Puasa hari pertama sebentar lagi. Nah lo ini dia Sirven lah sudah nongol, udah dari first time juga untuk yang masih bisa pergi tapi Mocha ingin memberikan. Nah lo bolanya sakit banget udah berapi itu bos, nggak diambil bolanya. Kalau dilihat sebenarnya dari Brunonya sendiri sebenarnya kan tipikal orang yang tipikal hero yang late game ya. Cuman kalau Orang dilihat gitu amat ya. lihat dari trafficnya Onyx harusnya dari RBR harus bisa mengimbangi kekuatannya seperti di game pertama sih, yang dimana dia bisa melakukan face game dengan hati-hati yang ekstra Iya, besar. snowball ya. Iya. Istilahnya kayak dari awal bisa menenangkannya dan efeknya besar terus dan tamat. Ini dia sakit banget itu menghilang sudah untuk Rafaela ya. Sementara Gemini masuk dari bagian belakang, Jet Kundo yang nggak menaik ke arah siapapun. Udah ada poin kristal yang dikeluarkan, sementara Sirvetlan satu hit terakhir menghilang sudah. Untuk kali ini Benedettanya 1-1 sangat baik. Sementara untuk Rio masih bisa bertahan enggak, ternyata dua orang langsung tumbang dari RBR. Tapi poin kristal masih ingin lebih, poin blast-nya bisa dikeluarin enggak, ternyata enggak kena ke arah Mocha. Iya, dan kalau dilihat tadi real world manipulation dan juga crossing fight dari seorang Yev ya nggak begitu berasa slownya karena adanya Rafaela yang bisa menambahkan movement speed, dan ini berguna banget sih dengan adanya Rafaela melawan Yev seperti ini. Slow efeknya Iya, berasa slownya banget. Kan kalau dari real world manipulation kalau di pinggir-pinggir kotak itu kan sampai 90% Bu deh Iya, slownya. iya. Dan itu bakal bete banget untuk bisa dibilang kalau misalkan untuk menghindari itu udah bete banget, dan Rafaela benar-benar ngebantu banget dengan holy healingnya. Iya, agak sedikit mengcounter ya Iya. dua hero ini. Tapi Biru Hey. dia bottom lane dengan 1 bar HP saja. Sedangkan di sini tim RBR bersembunyi di semak-semak. Haipo sudah menyadari ada pergerakan. Dan Barbosa sama-sama dengan Haipo yang saling colek-mencolek. Mengharas satu sama lain. Sedangkan tim RBR mereka berkutat di area bottom lane. Dia top lane Rodney bisa menghadapi Gemini. Berduaan aja terus-terusan tuker terus sampai ya gini. Batu-batuan aja. Gak apa-apa ya tuker terus sampai tua ya, lama-kelamaan nantinya mungkin ada satu tim yang menyerah untuk ataupun mengalah lah gitu. Ya udah kita nggak usah tukeran Tuh, lagi loh, lihat banyak ya. kurang waktu. Tuker loh. lagi. Tuker lagi. Tuker terus. Datang lagi tuker cowoknya. lane. Iya. Tuker lane terus menerus karena ya Birul juga nggak mau dong ngelepasin Rodney seorang diri. Yap. Bahaya Bu masalah Chang'e nantinya dengan beberapa item yang dia milikin. Waduh. Siap sih udah meteor showernya untuk langsung dimandiin. Walaupun outer turret yang ada di atas sana juga shieldnya udah berhasil diambil. Tapi di bagian bawah udah langsung dibalaskan begitu aja. Mocha sedikit lagi bakal tumbang dan pastinya dia akan mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak sekali gold. Ya. Tapi Ice Queen One sekarang menjadi milik dari Rodney. Belum lagi dia mengambil emblem ataupun talent yang bisa dibilang dapat diskon gitu loh untuk beli item. Tapi Turtle sepertinya RBR di game ini nggak terlalu peduliin Turtle yang biasanya kita tengok mereka selalu sigap ketika Turtle muncul, tapi tidak di game yang ketiga. Mereka berkutat, berfokus kepada turret di bottom lane, lalu melupakan Turtle lebih ke arah objektif gaming. Sekarang mereka mencoba untuk melakukan defense di area top lane. 3 member dari tim Onyx maju ke area depan dan langsung saja Rodney yang memakan damage sangat besar, masih bisa cover, masih bisa selamat dengan adanya Purify yang dimiliki. Iya, Purify-nya menyelamatkan diri Rodney, namun Hayabusanya hanya menunggu wave minion datang dan mungkin ada kesempatan untuk bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di bagian atas. Di tengahnya
Bruno dan juga Kagura selalu berdekatan, udah 3.200 dan langsung mengarah ke Berserker Fury. Kalau diperhatiin rotasi dari Oni itu benar-benar weh. nge-switch mulu, tapi kalau dari RBR itu benar-benar kompak banget sih, dan ini jadi imbang banget dengan gold yang hanya berbeda 200 gold aja. Iya, benar sekali. Sirvet Lance maju ke bagian depan, udah ada reverse time. Oh. Pergi ke arah mana? Ini dia sebuah setup yang sangat-sangat baik dikeluarkan oleh Oni Prodigy. Belum lagi ada reload manipulation yang langsung mengontrol bagian pergerakan atau mobilitas. Hanya saja untuk Digi tertinggal di bagian belakang, menghilang sudah karena ditumbuk oleh Ryuk. Ditutuk-tutuk ya. Dan Oning mereka permainan yang sangat agresif. Maju. Menukarkan Hypo dengan Mocha. Itu keunggulan yang sangat besar dari tim Onyx. Support melawan core pertukaran yang sangat menguntungkan. Mereka begitu percaya diri untuk melakukan fight damage yang sangat besar. Dan sekarang belum berhenti di sini. Rupanya Gemini mencoba untuk mengangkat tim ini nge-proxy. Hanya Ryuk dan Barbosa nggak cukup untuk nge-stop pergerakan Iya. dari Gemini. Flicker tapi digunakan untuk selanjutnya. Mungkin ini akan sulit untuk menginisiasi. Kepencet. Itu Bude. Salah mencong ya. Mencong. Oh. Gemini sedikit lagi SP tersisa. Gemini. Ya ampun. Sebuah setup yang gagal dari Gemini Itu dia, barusan. sisanya kalau nggak ada flicker di sini, tapi Real Manipulation sudah dikeluarkan langsung ke area utama. Barbosanya harus hilang di sini, dan teman-teman dari tim RBR sudah kehilangan Barbosa. Masih mau laju ke depan di area belakang, memakan damage yang sangat besar dari Birul, tapi kalkulasi yang sedikit miss dari Birul membuat dia harus tumbang. Servitans pun demikian, hanya tinggal support-supportnya aja yang masih hidup. Wah. Dua core utama mereka pun harus tumbang. Ini menjadi kerugian yang sangat-sangat besar untuk Onyx Prodigy dan Turtle. Udah terbuka loh. Ini mereka bisa aja ngarah dulu ke bagian tengah untuk bisa mendapatkan ke arah auto di bagian mid ya. Tapi untuk Ipon sekarang udah hancur. Hypo untungnya masih bisa pulang. Tapi Brudonya berhasil didapatkan oleh Gemini yang nongol langsung di bagian belakang. Di punggungnya ditendang. Hilang sudah. Gemini masih bisa kabur. Hyponya reverse time dikeluarkan. Sirvet Lance masih bisa mengeluarkan gocengan Maudi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Menghilang sudah 3 player dari RBR, dibalaskan langsung. Ya, dan gak hanya itu, RBR gagal untuk mendapatkan turret di area tengah. Dan begitu pula dengan Turtle yang hadir di game ketiga ini. 2 kali Turtle kayaknya udah diamanin oleh Onyx. 2 atau 3, jadi kayak kita ngeliat kalau cepet banget dari Onyx geraknya. 2 kali Turtle, damage-nya juga semakin besar dengan item-item yang dimiliki. 2.500 network keunggulan yang dimiliki oleh Onyx. Iya, dan ini bisa jadi modal yang kalau misalkan dibilang gede, nggak gede-gede banget ya. Bedanya cuma hanya besar 2.500. Tapi ini udah jadi modal yang dimana mereka bisa cicil pelan-pelan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi melawan RBR. Dan kalau kita lihat dari item, balik lagi cowoknya seperti biasa Blade of Hephaestus dan juga mengarah ke Blade of Despair. Sementara kalau kita lihat dari Hayabusanya, Blade of Hephaestus sudah diamankan dan bakal mengambil Endless Battle yang dimana ini bakalan memberikan damage yang sakit banget setelah menggunakan Shadow Kill. Sementara kalau kita lihat dari sisi biru, si RBR ini sudah ada Mocha yang mempunyai Berserker Fury dan sepertinya antara Scarlet Phantom atau Windtalker dari itemnya. Dua-duanya sama-sama nge-push di sisi yang berbeda, memirroring satu sama lain, tapi tier 1 dan tier kedua pertukaran yang gak adil. Onyx sudah lebih mendekati ke area inhibitor, tapi satu orang saja di area top lane. Birul mencoba melakukan defense, RBR memilih untuk mundur karena kita nggak bisa ngeliat pergerakan dari Onyx kali ini. Ya mereka nggak muncul di area minimap, RBR nggak mau dibokong oleh tim Onyx sehingga mereka lebih berhati-hati untuk kembali ngereset ulang, nge-setup ulang lagi. Iya, makanya yang tadi aku perhatiin adalah, aku fokusin adalah dari tim RBR ini gameplaynya untuk game kali ini benar-benar berkumpul, benar-benar team fight, nggak mau split. Sementara kalau kita lihat ya, sekarang dari Onyx ya kita lihat Hayabusa yang ada di atas yang dipakai sama Birul itu lagi nge-split. Cowoknya di bawah juga lagi nge-split. Ini bener-bener kayak merata banget, dia nge-split tapi merata dan kompak juga gitu loh. Cuma beda gameplaynya aja. Split 2 arah sekaligus. Iya. Ryuk udah siap untuk mengeluar. Iya. Iya. Select final blow. Udah ada juga untungnya dia berada di luar dari kotak real manipulation. Hanya saja masih sempat diamankan, Barbosa. namun peperangan masih berlanjut. Rafael pun menjadi korban untuk sekarang. Lai dan juga Bruno masih bersamaan. Akankah Mocha bisa mempertahankan areanya? Karena untuk kali ini Phantom Sash dikeluarkan, Meteor Shower dikeluarkan juga, tapi nggak mengarah ke siapapun. Onyx mereka benar-benar ngepres habis-habisan dari tim RBR-nya dan selalu mendapatkan keuntungan setelahnya. Ketika point kill, mereka selalu mengimbangi dengan adanya objektif gaming antara turret atau turtle ataupun lord yang pertama. Iya lah Bude, ini karena ya untuk dari pemain RBR sendiri bisa dibilang ya
ini nggak tebel-tebel semuanya loh. Mereka Iya. hanya memiliki damage yang cukup tinggi. Makanya ada 2 assassin sekaligus yang langsung digunakan oleh Onyx untuk bisa nge-burst damage ke arah player yang tipis-tipis ini. Bener banget, dan alasan kenapa dari Onyx sendiri itu milih untuk nge-split push adalah karena kalau kita lihat ya, Servitas dan Birul ini adalah 2 assassin yang dimana damage-nya sangat besar sekali dengan mobilitas yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau misalkan mereka berdua nge-split, lawannya siapa? Oke, Birul bisa nge-split, tapi lawannya siapa? Ada Ryuk, oke masih bisa nahan, tapi sisanya Rodney, Lei, Barbosa atau Moka yang menahan agak susah untuk menahan serangan ini dari dia. Birul. Udah langsung dikeluarkan aja Reward Manipulation. Udah Leftovane Blow juga. 2 orang langsung menjadi korban, 3 bahkan untuk kali ini. Baik Wow. banget permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Prodigy. Sementara itu untuk Eve-nya pun harus menjadi korban. Tapi 3 player bahkan 4 player dari Onyx Prodigy udah siap untuk masuk ke dalam inhibitor turret yang ada di mid lane dari RBR, Bude. Maju ke depan berhasil memundurkan Hypo seorang diri. 3 member saja. Membuat Onyx nggak mau terlalu maksakan keadaan, menahan sebentar selagi Lord yang di bawah maju perlahan. Lord akan dibiarkan begitu saja. Yap. Dan ya Onyx berhasil ditahan di Lord yang pertama. Oke, Bruno pun udah harus memikirkan bagaimana lagi karena yang dibawa adalah Retribution. Dia nggak ada lagi escape ability selain flying tackle ya, apapun selain tackle yang dia milikin gitu loh. 6.400 berbanding dengan 8.355. Ada perbedaan yang udah harus diperhatikan. Bahkan sekarang Iya. dia langsung ngebuat ya Wayne of Nature langsung dibuat. Iya, dengan perbedaan gol seperti ini sebenarnya kalau misalkan golnya sama, kalau untuk tim fight secara bentrokan, RBR harusnya lebih menang dengan adanya AOE yang banyak dari Rodney menggunakan Chang'e, Lei menggunakan Yin Yang Overturn-nya ataupun Ryuk yang menggunakan Knockout Strike. Tapi mengingat sekarang perbedaan golnya sudah mencapai 7.000 gol, ini bakal susah banget untuk bentrok, apalagi split push melawan split push dari tim Onyx. Dan ini bakal jadi PR banget karena yang harus dilakukan sama RBR untuk memenangkan game kali ini adalah untuk farming dan mencoba untuk menarik sampai late game dan tidak membiarkan tim dari Onyx bisa split push. Oke, Kalau nah menurut aku sih gitu. WON-nya udah jadi, udah siap untuk melindungi pergerakan dari Bruno-nya. Hanya tinggal menunggu aja mereka di dalam base yang mereka milikin. Pemain-pemain dari Onyx untuk bisa nge-push karena mereka dan mereka bisa ngebalikin, barulah akan ada sebuah kesempatan untuk RBR. Ya, di saat ini kayak RBR hanya bisa menunggu, bermain lebih hati-hati lagi, dan jangan sampai mereka kepencar. Yap. Dan Onyx tinggal nangkep-nangkepin, Iya. tinggal mancing ikan. Bener. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari item ya, dari Chang'e yang dipakai sama Rodney dan juga Moka, itu masih bisa ngelawan Birul sih dengan adanya Winter Truncheon dan juga Wind of Nature ya. Cuman balik lagi masih ada 3 hero yang dimana satu masih ada paketnya menggunakan Brute Force Blast dan juga Queen's Wake, sementara Kagura dan juga Rafaelan yang nggak bisa berkutik kalau misalkan udah kena satu hit sama Shadow Killer seorang Hayabusa. Jadi intinya harus nge-grouping mulu, timnya harus dideketin mulu, nggak boleh sampai split sekali udah agak susah karena banyak banget yang nge-ganking dari Cho, dari Benedetta yang bisa langsung ngerom cepet banget, dan juga Hayabusa yang tiba-tiba menggunakan Shadow Clone-nya untuk menghampiri tim dari RBR. Ya, itulah dia yang harus diperhitungkan sama RBR, dan RBR tahu betul. Jadi mereka stay di daerah base, nggak berani keluar juga. Kalau keluar pun gandengan bareng-bareng kayak jurit malam ya bun. Jurit malam. Horor masalahnya. Iya. Onyx juga pun mereka dengan pandainya memainkan laningnya tanpa menunjukkan ada di mana mereka. Yang kelihatan dari tadi Gemini. Jadi map awareness dari RBR mereka buta. Lo perih banget coy. Coba lihat. Mendadak langsung keluar loh Reward Manipulation-nya. Sebelumnya udah ada keluar Void Crystal juga. Wave Minion pun kali ini langsung dihilangkan begitu aja. Gagal untuk menabrak ke arah inventar yang ada di area mid lane. Tapi beberapa detik lagi Lord akan muncul. Ini dia Lord di atas menit 12 akan menjadi kesempatan untuk Onyx Prodigy bisa mendapatkan Lord tersebut. Ya, ini yang dinanti-nanti sih oleh tim dari Onyx Prodigy ketika mereka udah berhasil untuk menanggulangi dari laningnya, di-push habis-habisan sehingga RBR kalau masuk pun nggak bisa, dan Lei yang mencoba untuk maju ke area depan langsung aja dikejut, dikombo oleh Gemini dengan Boy of Dragon yang dimiliki, tapi dengan satu Gemini aja bisa menarik semua perhatian dari tim RBR. Wah, ini Gemini menjadi sebuah gerbang ataupun dia lompat ke bagian depan akan menggunakan shadow skill-nya. Naon eta Lagi we? ngapa kowe Rul? Malah mentok ke dinding. Naon eta? Kuat shadownya kayaknya tadi kepencet deh, gak bisa balik. Iya dah. Kuat shadownya. Moka aja hampir kena loh ini, untung tadi Reward Manipulation-nya masih bisa dielakin sama Moka karena tetes lagi darahnya. Ih sayang banget sih barusan itu Birul, kenapa itu ya, kuat shadownya pas balik mentok ke dinding. Padahal kalau misalkan Birul masih hidup ya di saat Lord lagi maju kayak gini bisa jadi momen kesempatan banget untuk
memenangkan melawan Arbia. Sementara kalau kita lihat di lain sisi, Arbia juga bisa menang banget dengan adanya Lord seperti Tapi ini. sekarang 5 lawan 5 sih, 5 Iya. plus super minion yang masuk. Betul. Dari Iya. tim Onyx juga masih sangat percaya diri. Lord udah ngamuk di area tengah, hilang sudah satu inhibitor, tapi dari bottom lane juga ada Gemini yang sedang melakukan push. Di area atas ada Surveillance dan juga Hypo. Ini 3 lane di push oleh tim RBR dan RBR kebingungan. Mereka mungkin punya Rodney, tapi dengan satu Meteor Shower, lane lainnya gimana? Iya. nggak cukup. Kalau dipaksa untuk bermain split push, pastinya itu akan menjadi sebuah keuntungan untuk Hayabusa. Dia bisa memberikan sebuah serangan karena High and Dry adalah emblem yang dia bawa gitu loh. Ini akan menambahkan lagi 6% tambahan skill ataupun tambahan damage yang akan menabrak ke arah pemain dari RBR. Coba di bagian bawah jalan sendirian tapi ingin recall dulu kah? Enggak, ternyata recall kayaknya cowoknya. Nah, ternyata recall tuh. Recall. Itu tuh cowok di minimap di tengah-tengah Sirvet Lance. Wow, udah ada Windtalker juga untuk Gemini. Udah akan menambahkan movement speednya, attack speednya akan bertambah. Ada critical juga dari manipulasi langsung dibuka begitu aja. Udah ada time journey. Namun untuk kali ini Ryuknya tertinggal di bagian belakang. Shadow Killer berhasil mendapatkan double kill berhasil didapatkan juga oleh Hayabusa dan wipe out untuk Onyx Prodigy. Wow, ini adalah hal yang sangat-sangat baik di mana mereka akhirnya bisa memenangkan di game yang Itu di-hit dulu, ketiga mohon harusnya. maaf. Itu nggak di-hit, Di-hit iya, dulu wave dong. minion masuk Di-hit dan dulu kemenangan dong. untuk Onyx Prodigy. Yes, Onyx berhasil memenangkan match ini dengan 2-1 setelah game pertama mereka dilibas habis. Tapi comebacknya tim Onyx ini yang patut kita apresiasi. Di game Bener. yang kedua sangat sulit untuk dimenangkan, tapi di game yang ketiga mereka menunjukkan snowball yang sangat kuat dan against the odds. Aku